Oke teman-teman, selamat datang di channel saya lagi ya. Kali ini seperti biasanya saya mau menggarap lampu kembali teman-teman, dan lampunya seperti ini karena di video sebawahnya ini ya, atau di bawah konten yang sedang saya videokan ini, karena dari segi merek sama, cuma bedanya cuma di wattnya saja, tanggal garansinya pun sama dan matinya pun juga sama ya. Mereknya Panasonic, yang video sebawah ini itu kan 22 watt ya. Kalau ini 25 teman-teman tuh. Wattnya 25. Nah, ini tanggalnya. Jikalau kita sebenarnya tuh lampunya sudah bolak-balik saya tes, ini masih nyala, tetapi yang punya lampu itu ngodor ya. Cara bahasanya tuh sini tuh apa ya? Ya kayak minta tolong gitu untuk dicek bagian dalam, karena takutnya di solderannya itu mungkin retak ataupun ada mungkin tanda-tanda dari komponennya, ada yang mau putus atau ada yang mau rusak. Jadi bisa suatu saat nanti jikalau panas nanti bisa mati sendiri gitu. Oke, tanpa basa-basi kita buka aja teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Setelah saya buka di lampu ini, ternyata saya lihat di sini memang benar. Di sini banyak sekali dijumpai solderan-solderan yang hampir retak semua. Jadi ini kemungkinan ini aduh apalagi ini di transistornya, ini di kaki transistornya sudah mau lepas itu kayaknya itu. Jadi di sini saya akan menyolder ulang, akan kita solder ulang kembali, karena di sini yang kita jumpai dari mesin ini adalah ini solderannya sudah mau lepas semua ya. Makanya lampu ini jikalau panas bisa suatu saat mati dengan sendirinya gitu. Ya memang nyala seperti kita cek di awal itu memang nyala, tetapi nanti jikalau lama akan mati sendiri gitu teman-teman. Jadi sebenarnya pun ini sudah pernah dibawa, tapi saya kembalikan lagi ke yang punya, karena yang saya pikir lampu masih nyala kenapa diservis gitu. Ternyata seperti ini rusaknya. Yang apa namanya, yang punya lampu ini tetap tetap minta request untuk dibuka gitu, untuk dicek bagian dalamnya gitu. Oke, berarti ini seperti hampir mirip dengan video saya yang lampu setiap 1 minggu itu mati itu sudah pernah ada, itu kerusakannya pun hampir sama gitu. Tetapi kan di sini kan resistornya kan enggak, kalau di video itu kan resistornya kan kena teman-teman. Oke, akan kita lakukan penyolderan kembali ya di sini teman-teman. Nah, ini sudah selesai saya melakukan penyolderan ulang teman-teman. Ini sudah rapi kan tuh, sudah nggak kelihatan retak-retak lagi ya, sudah mulus lagi. Oke, karena ini sudah disolder ulang, kita akan rakit lagi, kita pasang lagi ke filamen aslinya ya. Ini dia. Nah, ini mengalami kendala lagi teman-teman. Nah, ini berarti benar kata yang punya lampu, jikalau panas pasti mati gitu. Nah, setelah kita selesai melakukan penyolderan tadi, setelah lampunya saya rakit menjadi lampu seperti semula, malah ketika dicoba lagi malah mati total. Nah, ini apanya lagi yang membuat lampu ini rusak teman-teman? Oke, kita malah kedip ya. Oh, berarti ini ada yang masih nggak beres teman-teman. Nah, ini nyala tapi nanti bisa mati lagi teman-teman. Nah, kita biarkan sampai lampunya ini panas. Nah, bisa kalian saksikan sendiri, ini malah ketika tadi saya panjer malah tiba-tiba mati dengan sendirinya teman-teman. Nah, saya colokkan lagi malah sudah nggak mau nyala. Coba kita diamkan dulu, nanti nyala lagi atau tidak. Kalau sampai ini rusak lagi, kalau sampai ini mati lagi, berarti ini masih ada komponen yang membuat lampu ini mati hidup teman-teman. Entah itu dari komponen resistor ataupun yang milar segala macam. Saya belum bisa menebak karena di sini tiba-tiba mati. Nih, kalau saya bohong, ada tegangannya kan, coba kita tes. Nah, sudah tidak mau menyala teman-teman. Nah, jikalau didengarkan ini seperti ada bunyi mendecit kecil tipis gitu teman-teman. Yang saya curigakan sepertinya ini karena ada di thyroidnya atau mungkin ada di trafonya nih teman-teman. Coba kita akan bongkar lagi lampu ini. Ini nggak beres ini lampunya teman-teman. Nah, setelah saya buka kembali casingnya, saya cari penyebab bunyi bergetar sama mendecitnya itu. Setelah saya coba ini pakai kabel tetap tidak nyala, tetapi tetap berbunyi seperti bergetar kayak nging gitu, kayak gelombang apa gitulah suaranya lah.
kayak getar gitulah intinya teman-teman, kayak mendecit gitu. Saya curiga pada lilitan ini teman-teman, thyroidnya ini. Nah, ini teman-teman, ini saya curiga di komponen ini teman-teman. Sebab setelah saya dengarkan, saya bunyinya itu saya mendapat getarannya itu dari sini teman-teman. Sepertinya ini hampir mirip dengan lampu spiral keong yang sudah pernah saya garap juga di konten saya, itu sudah ada berbunyi mendecit. Tetapi setelah saya pikir itu mungkin dari milarnya, ternyata bukan. Ternyata setelah saya cek di bagian thyroidnya itu, ternyata itu penyebabnya teman-teman. Saya nggak tahu apakah ini juga sama atau tidak. Mungkin kemungkinan daripada bingung, nanti akan saya cabut aja thyroidnya ini. Akan kita coba ganti pakai thyroid yang lain ya. Oke, ini timahnya sudah saya angkat pakai alat sedot timah ini ya. Oke, selanjutnya kita akan copot. Nah, oke, sip, sudah kecopot. Ini dia teman-teman. Ini yang rusak ya, yang berbunyi bergetar itu, yang kayak bunyi mendecit itu. Nah, untuk penggantinya, karena di sini tidak ada spare part pengganti yang baru untuk mengganti komponen ini ya, komponen thyroidnya. Jadi saya ngambil dari bekas yang sudah nggak kepake aja ini ya. Saya ambil dari sini saja, ini buat ganti. Oke, ini sudah saya ambil dari cabutan. Ini dia thyroidnya untuk mengganti spare part yang rusak ya, karena saya tidak punya yang baru. Kita akan pasang di mesin ini ya, di mesinnya sini teman-teman. Nah, tuh, itu kan sudah saya cabut tuh. Kita masukkan di sini. Nah, pas banget nyatunya. Nanti tinggal disolder ulang. Nanti kita akan coba tes apakah lampunya sudah nyala atau belum ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, sudah saya pasang. Ini ya thyroidnya. Bentar. Nah, ini saya ngambil dari cabutan karena tidak punya komponen baru. Malah thyroid setahu saya kayaknya malah nggak ada itu komponen barunya, nggak ada dari pabrik dikeluarkan, itu kayaknya jarang sih teman-teman. Jadi kita ngambil dari cabutan aja. Oke, karena ini sudah kita pasang, langkah selanjutnya akan kita tes dulu, siapa tahu nanti mati lagi lah ya. Jadi alangkah baiknya kita coba dulu. Saya biasa menggunakan filamen yang biasa saya pakai buat ngecek. Jadi takutnya nanti kalau saya pasang langsung nanti malah mati gitu. Alangkah baiknya kita coba cek dulu. Oke, perhatikan, semoga ini sudah menyala ya. Oh iya, alhamdulillah teman-teman, bunyi yang bergetar pun sudah tidak ada, lampunya sudah normal lagi. Saya kedipkan coba. Oke, masih nyala, berarti ini sudah normal ya. Berarti tanda-tanda dari lilitannya ini rusak itu kayak suara bergetar teman-teman. Ya memang di awal kan tidak berbunyi itu, tetapi ketika dipanjer sebentar itu malah berbunyi apa ya, kayak bergetar gitu, dering gitu. Jadi kayak bergetar juga mendecit gitu. Nah, ternyata sumbernya dari thyroidnya. Makanya lampu ini kalau panas mati sendiri gitu. Oke, akan saya pasang dulu ke filamennya ya. Oke teman-teman, karena di sini lampunya sudah nyala, ini sudah mulai terang. Karena lampu ini kan ada gasnya gitu, jadi kalau lama dingin itu pasti kayak agak beku gitu cahayanya. Tapi ini sudah mulai terang tuh. Jadi sumber yang membuat lampu ini rusak di awal saya menjumpai, saya pikir di di solderannya, karena sudah pada retak semua. Setelah selesai disolder malah ternyata lampunya memang masih nyala. Ketika saya tes lagi, saya sudah rakit juga seperti lampu biasa, tetapi malah ketika dipanjer malah tiba-tiba mati sendiri. Nah, berarti ini memang masih ada yang nggak beres gitu. Ternyata setelah kita telusuri, ternyata ada pada thyroidnya teman-teman, atau lilitannya ini ya. Ini adalah contoh lilitan yang rusak teman-teman. Jadi bunyinya itu kayak bergetar, kayak mendecit gitu. Nah, ini yang membuat lampunya jadi mati gitu. Semoga ini sudah tidak mati lagi karena sumber masalahnya sudah kita temukan dan sudah kita ganti ya teman-teman.
Nah ini buat pengalaman juga buat teman-teman, mungkin pernah kalian mengalami kasus seperti ini. Contoh kalian sudah capek-capek apa namanya ya, menyolder gitu, tetapi alhasil malah mengecewakan, malah lampunya jadi mati total. Nah ini kalian telusuri kerusakannya lagi gitu. Jadi jangan putus asa teman-teman, karena harus yang namanya nyervis lampu itu barang elektronik ya, itu harus sabar teman-teman. Jadi jangan gugup. Contoh kalian sudah pernah nyoba tetapi malah nggak ada hasil, nggak, lampunya nggak nyala, malah mati gitu. Ya jangan putus asa teman-teman, kita cari lagi sumber yang membuat masalah itu apa gitu. Jadi jangan nggak bisa lah, ribet banget, terus jadi nggak minat gitu ya. Intinya harus sabar dan teliti lah, intinya teman-teman. Jadi kalau kalian pernah ngalami juga rusak seperti yang sudah saya videokan ini, karena yang namanya rusak barang elektronik itu nggak bisa ditebak ya teman-teman. Ya contohnya seperti itu, di awal kita sangka itu di solderannya aja, ternyata setelah lampunya dipanjer malah mati lagi gitu. Nah berarti itu masih ada yang tidak beres, ternyata ada pada teroidnya atau lilitannya yang sudah melemah sehingga membuat lampunya itu mati. Oke, cukup sekian dulu ya sampai di sini teman-teman penjelasan saya. Jikalau kurang jelas bisa kalian tanyakan aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, comment, and share, dan sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Terima kasih.